Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Audrey Priska, perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan analisa jurnal keperawatan dari kelompok kami yang berjudul efektivitas relaksasi genggam jari terhadap penurunan nyeri pada pasien post-op appendektomi di ruang bedah Al-Muiz RSUD Ratu Zaleca, Martapura tahun 2019. Untuk latar belakang yang pertama, pengertian nyeri itu adalah sensasi ketidaknyamanan yang dimanifestasikan sebagai penderitaan yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman atau fantasi luka. Nah, nyeri ini dapat diekspresikan melalui menangis, pengutaraan atau isyarat perilaku. Nah, untuk dampak yang dapat ditimbulkan dari nyeri ini dapat berupa gangguan kenyamanan, gangguan istirahat tidur, gangguan pola nafas, bahkan syok neurologi. Nah, di sini tuh peran perawat itu sangat berperan untuk mengatasi nyeri melalui peran mandiri maupun kolaborasi. Nah, untuk peran mandiri perawat dalam mengatasi nyeri bisa dilakukan dengan melakukan terapi modalitas relaksasi genggam jari yang dikembangkan oleh Chanif Petpichetsin dan Chong Chairon pada tahun 2013. Nah, untuk tujuan dari relaksasi genggam jari ini yaitu terapi yang memanfaatkan saluran yang terdapat di sepanjang jari-jari yang terhubung ke berbagai organ dengan memberikan rangsangan secara spontan pada saat genggaman. Nah, rangsangan tersebut akan mengalirkan semacam gelombang kejut atau listrik ke otak. Nah, gelombang tersebut yang tadi itu diterima otak dan diproses dengan cepat lalu diteruskan menuju saraf pada organ tubuh yang mengalami gangguan, sehingga sumbatan di jalur energi menjadi lancar. Teknik relaksasi genggam jari akan memicu pengeluaran hormon endorfin. Nah, hormon inilah sebagai analgesik alami tubuh sehingga nyeri itu berkurang. Nah, untuk studi tentang relaksasi genggam jari ini hasilnya ditemukan efektif mengurangi rasa nyeri terutama pada pasien post-op appendektomi. Nah, sehingga kami tuh tertarik untuk menelaah dan mengangkat jurnal ini sebagai yang kami presentasikan dengan judul efektivitas relaksasi genggam jari terhadap penurunan nyeri pada pasien post-op appendektomi di ruang bedah Al-Muiz RSUD Ratu Zaleca, Martapura tahun 2019. Nah, untuk analisis jurnalnya kami menggunakan PICO. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang terdiagnosa post-op appendektomi yang sebanyak 43 responden. Nah, untuk sampelnya sendiri ada 15 orang. Untuk interventionnya, pada penelitian ini peneliti ikut terlibat secara langsung. Pengambilan data peneliti menggunakan instrumen lembar skala nyeri. Nah, untuk mengukur instrumen ini itu untuk mengukur intensitas nyeri pada responden sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Intervensinya ini dilakukan sekali. Untuk compare-nya, penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan one group pre-post test design. Untuk outputnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, relaksasi genggam jari ini terbukti dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien post-op appendektomi. Nah, untuk hubungan hasil penelitian dengan kondisi real klinis atau di lapangan, nah, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara relaksasi genggam jari terhadap intensitas nyeri. Kami juga membandingkan dengan jurnal lain yang mengambil terapinya itu ada pengaruh teknik back massage atau masase punggung terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post-op appendicitis di RSU Royal Prima Medan 2018. Untuk metode penelitiannya, jurnal penelitian yang kami ambil menggunakan eksperimental dengan pendekatan one group pre-post test design, sedangkan jurnal pembandingnya menggunakan pre-eksperimen dengan pendekatan one group pre-post test design. Untuk populasinya sendiri, untuk jurnal yang kami ambil ada 15 sampel responden. Untuk jurnal pembandingnya ada 13 orang responden. Perbedaan yang
ada di antara jurnal kami dan jurnal pembandingnya adalah kalau di sini jurnal yang kami ambil intervensi itu diberikan setelah 7-8 jam pasien itu mendapatkan terapi analgesik terlebih dahulu, baru dilakukan intervensi. Sedangkan di teknik back massage ini responden mendapatkan relaksasi back massage selama 10-15 menit setelah operasi appendicitis. Seperti itu. Lalu untuk pembahasannya, validity-nya di sini metode penelitian dalam abstrak sama dengan metode yang ada dalam isi jurnal, yaitu eksperimental, dengan jumlah sampel yang ada dalam abstrak juga sesuai dengan isi jurnal tersebut, yaitu 15 responden. Untuk important, hasil analisis dengan menggunakan uji Wilcoxon Range digunakan untuk menganalisis skala nyeri sebelum dan sesudah tindakan, yaitu yang ditemukan sebesar nilai p-value-nya 0,000. Untuk yang ketiga, applicability. Terapi relaksasi genggam jari ini dapat diaplikasikan di lapangan atau di kondisi real di rumah sakit. Contohnya kami yang sedang berpraktik di RSUD Sleman. Cara ini mudah dilakukan di rumah maupun di rumah sakit karena terapi relaksasi genggam jari ini tidak memiliki efek samping seperti obat-obatan. Selanjutnya, critical appraisal. Untuk judul dan abstrak, judulnya sudah sesuai karena judul pada jurnal tersebut mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diterapkan, yaitu hasilnya berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Untuk tujuannya disebutkan, yaitu untuk mengevaluasi pengaruh dari relaksasi genggam jari pada nyeri pasien pasca operasi. Untuk abstraknya juga sudah memberikan informasi lengkap, antara lain seperti latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Yang selanjutnya, justifikasi metodologi dan desain. Apakah dijelaskan alasan melakukan penelitian di latar belakang dan tujuan pustaka? Iya, latar belakang menjelaskan bahwa penelitian didasari oleh masih sedikitnya studi tentang intervensi relaksasi genggam jari dalam penanganan nyeri pasca operasi. Studi intervensi relaksasi genggam jari ini untuk menilai nyeri juga masih sangat langka. Selanjutnya, apakah tinjauan pustakanya lengkap? Iya. Peneliti menggunakan 11 referensi yang lebih dari 10 tahun terakhir, sedangkan yang 13 daftar pustakanya itu menggunakan 10 tahun terakhir. Untuk referensi terbaru maksimal 5 tahun, iya. Pada penelitian ini ada 6 daftar pustaka yang menggunakan 5 tahun terakhir. Untuk apakah yang selanjutnya, apakah hipotesisnya disebutkan? Di sini di jurnal ini tidak disebutkan. Lalu, jika eksperimen, apakah kelompok intervensi dan kontrol dijelaskan? Di sini peneliti ini menggunakan one group pre-post test design dengan jumlah sampel 15 responden. Jadi tidak adanya kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Jadi respondennya tuh hanya 15 orang tersebut dan tidak dibagi menjadi 2 kelompok intervensi dan kelompok kontrol seperti itu. Untuk sampling, bagaimana populasi dipilih? Di sini populasi dalam penelitian ini adalah pasien dewasa post-op appendektomi yang sudah diberikan analgesik 7-8 jam setelah operasi. Apakah kriteria inklusi dan eksklusi disebutkan? Di sini disebutkan, yaitu kriteria inklusi pasien post-op appendektomi yang sudah diberikan terapi analgesik setelah 7-8 jam. Lalu pasien dengan kesadaran kompos mentis. Namun di jurnal tidak disebutkan kriteria eksklusi dari penelitian tersebut. Lalu apakah ukuran sampel cukup? Iya, sampel di sini menggunakan responden sebanyak 15 responden. Untuk pengumpulan data, bagaimana cara pengumpulan datanya? Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu peneliti ikut terlibat secara langsung. Pengambilan data peneliti dilakukan melalui wawancara. Lalu siapa yang mengumpulkan data? Yaitu peneliti sendiri.
Apakah instrumen pengumpulan data dijelaskan? Di sini dijelaskan yaitu menggunakan lembar observasi skala intensitas nyeri deskriptif sederhana. Apakah instrumen diuji dulu? Di sini tidak, karena peneliti menyebutkan instrumen ini nih adalah instrumen baku, jadi tidak perlu diuji lagi. Apakah confounding faktor diidentifikasi? Tidak. Apakah ada penjelasan validitas dan reliabilitas instrumen? Di jurnal tidak dijelaskan juga. Lalu, apakah peneliti menggunakan ethical approval dari komite etik? Iya, sebelum pengumpulan data, penelitian ini telah disetujui oleh komite etik rumah sakit penelitian. Apakah ada informed consent dalam penelitian? Ada. Lalu, analisis data dan hasil. Apakah hasil disampaikan dengan jelas? Hasilnya disampaikan dengan nilai p-value ditunjukkan dengan hasil analisis Wilcoxon, didapatkan nilai p-value 0,000, yaitu yang berarti signifikan karena di bawah 0,005. Lalu, apakah hasil bisa digeneralisasikan? Iya, dengan menerapkan teknik relaksasi genggam jari tadi. Apakah keterbatasan penelitian disebutkan? Di sini tidak disebutkan. Lalu, apakah ada saran untuk peneliti selanjutnya? Iya, di sini dijelaskan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas relaksasi genggam jari terhadap penurunan nyeri pada pasien post-appendektomi, misalnya dengan mengkombinasikan relaksasi genggam jari dengan musik. Lalu, apakah implikasi penelitian tersebut yang disebutkan dalam jurnal, yaitu memegang jari sambil bernafas dalam atau relaksasi, dapat mengurangi dan menyembuhkan ketegangan fisik dan emosional, karena itu akan menghangatkan titik-titik jari pada saat keluar dan masuknya energi meridian atau saluran energi yang terletak di jari-jari pasien. Untuk yang terakhir, bab 4 penutup. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menemukan perbedaan yang signifikan antara skala nyeri sebelum dan sesudah tindakan relaksasi genggam jari dengan p-value 0,000 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukannya intervensi. Untuk sarannya, diharapkan teknik relaksasi genggam jari ini bisa menjadi bagian dari manual prosedural pengontrolan nyeri pasien pada area garapan yang lebih luas, bukan hanya nyeri pasca pembedahan, tetapi juga pada kasus nyeri kronis maupun nyeri neurogenik. Sekian yang bisa saya paparkan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.